وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur kita menajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pembahasan kita di kajian sebelumnya, kita sudah mengenangkan bab yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu bab yang terkait tentang seseorang mendiamkan saudaranya, mendiamkan, tidak berbicara dengannya, bahkan sampai tidak mengucapkan salam kepada saudaranya. Maka telah kita jelaskan dari riwayat dan hadis yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Maka lanjutan dari pembahasan bab sebelumnya, yaitu bab hajrul muslim, bab yang menjelaskan tentang, masih dalam kaitan pembahasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu mendiamkan saudara sesama muslim. Ini tambahan lanjutan dari pembahasan yang diletakkan oleh Imam Al-Bukhari sebelumnya di dalam bab yang boleh dikatakan sama, namun diletakkan dalam bab yang berbeda oleh Imam Al-Bukhari, kendati pun ulasan dan pembahasannya terkait tentang permasalahan yang sama dengan bab sebelumnya. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menukilkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru, kunu ibadallahi ikhwana, wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabaghadu, janganlah kalian, kata Nabi, tabaghadu, yaitu saling membenci, saling murka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan tentang larangan tidak layak seorang muslim dengan saudaranya saling bermusuhan, saling membenci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabaghadu, janganlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saling membenci. Apapun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang menjadi penyebab sehingga munculnya rasa kebencian di dalam diri seorang muslim kepada saudaranya. Kita pun mengetahui sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, kita menyadari bahwasanya sebagai manusia Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa.
di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini memiliki sisi lemah. Karena kelemahan seorang manusia, kealpaan dia, sehingga bisa jadi seorang manusia melakukan kekeliruan, kesalahan yang memancing emosi dari saudaranya. Kesalahan dia dalam bersikap, dalam bertutur kata, membuat saudaranya ini tersinggung, sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tersulutlah api kebencian di dalam diri seorang mukmin. Nah, di sini Nabi SAW mengingatkan di dalam ungkapan Nabi ketika Nabi mengatakan wala tabaghadu, kata Nabi SAW, jangan kalian saling membenci. Artinya kebencian ini ada di dalam diri seseorang, kemudian kebencian itu juga akan muncul pada diri orang yang dia benci. Di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam susunan kosakata bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan wala tabaghadu, kata Nabi. Nabi SAW mengatakan jangan kalian saling membenci. Artinya kebencian ini ada dari dua sisi. Si A membenci si B, dan si B membenci si A. Nah, walaupun redaksinya Nabi SAW mengatakan wala tabaghadu, ya, wala tabaghadu. Kalau kita urai ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan realita kejadian yang ada dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, maka intinya di sini Nabi SAW pertama mengingatkan masing-masing kita. Ada pula yang harus ada di dalam diri seorang mukmin, sebagaimana kata Nabi SAW juga ibda' binafsi. Nabi mengatakan, ketika kita memandang sesuatu, maka mulailah dari diri kita. Maksudnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin kita garis bawahi di sini adalah di dalam redaksi hadis ini Nabi SAW mengatakan wala tabaghadu, kata Nabi. Jangan kita saling membenci. Artinya, saling membenci di sini artinya kebencian itu ada pada dua sisi. Kebencian dari si A kepada si B, dan si B juga akan membenci si A. Nah, walaupun Nabi SAW mengatakan dalam redaksi seperti ini, tujuan pertama terkait dengan kita memandang, melihat apa dulu yang ada di dalam diri kita. Di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada awalnya intinya di sini Nabi SAW berbicara kepada masing-masing kita. Kenapa kita menggarisbawahi poin ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Pertama, kita harus menyadari kita berinteraksi dengan manusia. Manusia memiliki sisi lemah. Manusia memiliki kealpaan. Maka ketika kita berhadapan dengan sikap yang tidak baik yang dilakukan dan terjadi pada saudara kita, anggaplah di sini kesalahan bukan ada pada kita. Kesalahan ada bukan pada kita. Anggap seperti itu. Ini yang selalu sering kita suarakan. Bukan saya yang salah kok. Dia yang begini, dia yang memulai, dia yang seperti ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kendati pun di sini pada mulanya, ketika Nabi SAW menyebutkan di dalam redaksi hadis ini saling kedua-duanya, maka bila kita berbicara dan melihat awal munculnya kebencian tersebut, mungkin ini terjadi dari satu sisi. Si A yang melakukan kekeliruan, kesalahan, sesuatu yang membuat tersinggungnya si B. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka pada posisi ini kebencian itu akan tersulut di hati si B. Karena dia di sini sebagai bukan orang yang melakukan, tapi dia adalah orang yang mendapatkan, menerima, menghadapi perlakuan buruk dari si A. Nah, di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya terkait dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ibda' binafsi. Masing-masing diri kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika terjadi hal itu, di mana si A melakukan atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik yang membuat si B tersinggung, sehingga muncullah amarahnya.
Kendati pun Nabi SAW mengatakan jangan saling membenci, maka mulai dulu dari diri kita. Ketika seorang yang melakukan keburukan, kesalahan seperti si A tadi, maka si B, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia harus membuang jauh-jauh rasa kebenciannya tersebut. Kendati pun Nabi SAW secara redaksinya Nabi mengatakan saling membenci, pada saat terjadinya kesalahan tersebut, kebencian itu tidak ada pada diri si A. Mungkin dia melakukan itu karena kesilapan, mungkin dia melakukan itu karena kebodohan, sehingga dia tidak terfikirkan. Dan inilah yang sering terjadi, dia tidak terfikirkan bahwa si B akan marah, bahwa si B akan tersinggung, bahwa si B akan terluka hatinya, sehingga muncul kebencian kepada si A. Makanya di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada momen ini ketika terjadinya hal yang memancing dan menyulut rasa kebencian tersebut, maka yang pertama muncul dan lahirnya kebencian itu di diri si B. Nabi SAW mengatakan wala tabaghadu. Kata Nabi SAW, jangan kalian saling membenci. Maka apapun itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka si B redam emosi dan redam kebencian yang ada dalam dirinya tadi atas sikap si A. Disinilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di mana seorang mukmin mesti berupaya sebagaimana yang diajarkan dan dijelaskan oleh para ulama, apapun yang terjadi dalam kehidupan seorang mukmin, ketika saudaranya melakukan kesalahan, ketika saudaranya melakukan kekeliruan, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, diajarkan kepada kita untuk mencarikan mubarirat. Mungkin dia punya alasan, mungkin dia punya sesuatu yang menyebabkan dan membuat dia melakukan kesalahan itu. Dan inilah upaya agar bagaimana kita mampu dan bisanya meredam kebencian kita terhadap saudara kita yang telah berbuat salah kepada kita. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingin kita garis bawahi pada poin ini, ibda binafsik, mulai dulu dari diri kita. Karena kalau kita tidak mulai dari diri kita untuk menjauhkan kebencian, kemarahan di dalam diri kita, sehingga kemudian kita marah dan kita lihatkan kebencian kita kepada saudara kita yang salah tersebut, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia pun setidaknya akan berpikir, bukan maksud saya begitu kok, tapi kenapa dia marah? Emang dia siapa? Emang dia bagaimana? Akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, si A yang tadinya dia melakukan kesalahan karena melihat kemarahan, kebencian pada diri si B, sementara dia mungkin tidak punya maksud demikian, sementara dia mungkin bukan itu yang dia tuju, sehingga dia pun bingung. Dan ujung-ujungnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kebencian dan kemarahan si B tadi, otomatis si A akan membenci si B, membalas dengan kebencian. Disinilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya Nabi SAW mengatakan wala tabaghadu, kata Nabi, jangan saling membenci. Prinsip inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang harusnya ditanamkan oleh seorang mukmin di dalam dirinya. Maka dia melihat pada apa yang ada di dalam dirinya, ini yang pertama kali. Makanya Rasulullah SAW di ujung hadis ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi SAW? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian, kata Nabi, yaitu kaum muslimin, ibadallah, jadilah hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Seperti apa seorang mukmin dengan saudaranya? Banyak hadis Nabi SAW menggambarkannya. Mari kembali kita ke pokok bahasan kita di riwayat hadis yang ada di dalam bab ini. Nabi SAW mengatakan, ya silakan Ibu. Kalau kita kan seperti si A dengan si B tadi kan, kita di pihak si B misalnya. Kalau kita diamkan aja si A itu supaya dia tidak terlibat, kita diam-diam aja gitu, apa nggak boleh seperti itu. Baik. Intinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang jadi catatan kita pertama, di mana Nabi SAW mengatakan wala tabaghadu, jangan kita saling membenci, jangan kita saling membenci. Ya, nanti bagaimana ujungnya?
Ketika kita merasakan itu, artinya kita tidak menampakkan kemarahan kita, kita tidak memakinya, kan gitu Ibu. Yang banyak terjadi adalah ketika saudara kita melakukan kesalahan. Dan yang ingin kita paparkan di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seringnya kita memberikan alibi pembelaan kepada diri kita. Ya. Kita seringnya memberikan alibi kepada diri kita. Dia yang salah kok, dia yang begini kok, wajar saya marah. Kan begitu Bu? Tersulutlah amarah kita. Fahami dulu bahwasanya Nabi SAW mengatakan wala tabaghadu, kata Nabi. Kata Nabi SAW, jangan saling membenci. Artinya Ibu, kebencian itu harus hilang dan jauh dari diri kita sebagai seorang muslim. Nah, makanya kita lihat dari keadaan real yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan kita sadari sebagai makhluk sosial, kita selalu berinteraksi dengan orang-orang yang tidak seperti kita. Kalau kita mungkin Ibu, sebelum berbicara akan berpikir. Kalau kita mungkin sebelum kita berbuat, kita menimbang, tersinggung dah orang, sakit dah hati orang. Tapi tidak semua orang punya pemikiran seperti kita Ibu. Makanya saya coba kita untuk melihat dari sisi apa? Kita melihat dari sisi kita berhadapan dengan seorang yang melakukan kesalahan kepada kita. Lidahnya tajam Ibu, bak sembilu, ya. Sikapnya masa bodoh, tidak peduli dengan kita. Kita kadang-kadang berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Makanya kita garis bawahi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ibda binafsi. Kita mulai dulu dari diri kita. Oke, kita berhadapan dengan seseorang, kita tahu ini saudara kita, dia melakukan kesalahan kepada kita, ya. Omongannya Ibu, ya, menyakitkan, sikapnya tidak peduli. Kita berhadapan dengan orang seperti ini yang kita tahu dia salah. Jadi sebuah catatan. Namun apa langkah kita? Makanya kita coba untuk mencarikan alasan agar tidak muncul amarah. Ini dia poin yang pertama diingatkan oleh Nabi tadi. Jangan kita saling marah, jangan kita saling membenci. Nah, supaya kita tidak membencinya, coba carikan dulu alasan. Inilah sikap seorang saudara. Bagaimana kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada saudara kita yang salah kepada kita, ya, mungkin kita berhadapan dengan seperti apa Ibu? Seperti ibu di dalam rumah tangga. Begitu suami pulang kerja, ya, berat-berat, ya, mukanya tidak ada manis-manisnya, ya. Kemudian suaranya itu suka agak ditanya baik-baik, jawabannya apa Ibu? Ketus. Apa yang Ibu tanamkan di dalam diri Ibu? Kalau Ibu memandang ini suami Ibu, mungkin aduh, ini dia yang dinamakan dan disebut dengan mubarirat. Paling Ibu mengurut dada, ya Allah, kok suami saya pulang-pulang sore ini begini ya? Oh, mungkin dia ada masalah di kantor. Oh, mungkin dia lagi capek. Itu yang namanya mubarirat Ibu. Istislam. Ya, istislam itu menerima. Ya. Jadi maksudnya di sini kita carikan dulu alasannya. Ada orang Ibu, ya, ada orang ketika dia seperti itu, ya, entah tetangga kita, entah siapapun itu, ya, kemudian dia ngomongnya seperti itu Ibu. Ya. Ada Ibu orang dia ngomong tapi membentak, ngegas gitu, ya. Supaya tidak ada kebencian di dalam diri kita, yang tadi saya katakan, kalau kita pelihara, ikuti kebencian dan marah itu, belum tentu orang yang kita benci itu bisa menerima Ibu. Sering kan Ibu, orang yang jelas dia salah Ibu, dia injak kaki kita melotot ke dia, bukannya minta maaf, tapi dia berani marah. Ya apa kaki taruh situ, gitu. Inilah Ibu. Makanya kita berangkat tadi, poin pertama diingatkan oleh Nabi SAW, kata Nabi, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Nah, upaya langkah kita pertama ibda' binafsi.
Kita setel dulu diri kita ini, yang ada di dalam diri kita. Maka salah satu untuk meredam, carikan alasan. Maka itu ketika kita misalnya ada ketemu dengan orang, padahal kita nggak ngapa-ngapa, tapi dia ngegas ngomong ke kita, mungkin kita lihat, oh iya, wajar. Ya, kenapa? Suaranya keras, suaranya membentak, oh wajar. Ya begitulah orang di pasar, kan gitu loh. Oh biasa mereka masyarakat itu, dia di kampungnya di situ, ya daerah situ memang orangnya ngomongnya keras-keras, kan gitu ya. Carikan mubarrirat. Ini yang namanya mubarrirat. Mubarrirat itu artinya alasan kenapa dia melakukan itu. Nah mungkin seperti yang tadi, lebih dekatnya ibu, lebih lekatnya dari apa yang ada di dalam keseharian ibu-ibu. Misalnya seperti tadi, kok tiba-tiba sore-sore pulang dari kantor, pulang dari bekerja, bapak kelihatan mukanya masam, ditanya udah makan pak, apa tanya-tanya. Nah, sering ibu-ibu menghadapi yang seperti itu. Nah supaya tidak ada kebencian, supaya tidak baperan ibu, ini masalahnya kita sekarang. Ya, carikan mubarrirat. Apa mubarriratnya? Ibu yang selalu sebagai pelakunya. Aku coba, oh, mungkin dia capek, oh mungkin ada masalah, oh mungkin sedang ada audit dan sebagainya. Bisa jadi ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, bagaimana upaya kita pertama hilangkan dulu, ringankan dulu kebencian di dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita perturutkan, ibu baper, ya, kemudian ibu ditanya baik-baik, ngegas pula bapak, ini tidak bisa ngomong baik-baik. Apa bapak terima? Oh iya salah, saya maaf. Hah? Ya kamu orang capek, orang begini, kan begitu ibu. Akhirnya terjadi apa? Ujung-ujungnya nanti sampai ke PA bu. Padahal masalahnya apa? Inilah yang kita maksudkan. Nah mari kita mulai dari diri kita. Ibda' binafsik yang dikatakan oleh Nabi SAW. Karena bagaimanapun ketika amarah itu, walaupun muncul dari satu, ya, bertepuk tidak sebelah tangan itu, maka akan ada efek berikutnya. Setidaknya balasan dari kemarahan ini akan marah, balasan dari kebencian ini akan saling membenci. Ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Wala tabaghadu. Nah kalau seandainya dari si A ini, anggap dari si A ini ibu tidak bisa dia meredam, ya, dia terbawa emosi, baperan misalnya ibu, lalu kemudian dia tunjukkan amarahnya, maka kembali kepada prinsip yang dikatakan oleh Nabi dalam apa yang kita katakan tadi, ibda' binafsik, maka si B pun harus cepat untuk mengontrol dirinya. Oh ya, ya, terangkat volume suara saya tadi. Nah, begitu ya. Oh iya, mungkin timingnya tidak tepat ketika saya bertanya tadi. Harus ada hal yang seperti ini. Yang intinya ibu-ibu yang didoakan oleh Allah, masing-masing mesti berusaha untuk mengontrol dirinya supaya tidak terjadinya tabaghadu, supaya tidak terjadinya sikap saling marah, sikap saling membenci. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW, wala tabaghadu. Lalu kemudian itu, wala tahasadu. Kata Nabi SAW, dan janganlah kalian saling dengki. Sama seperti tadi ibu, prinsip memahaminya. Kendati pun Nabi SAW di sini mengatakan wala tahasadu, jangan saling. Artinya muncul dari dua sisi. Kembali dalam contoh si A si B tadi ibu, saling mendengki. Si A dengki si B dengki dengan si A. Tapi lihatlah dan fahami ini mulai dari diri kita. Karena ibu, kalau seseorang yang dengki kepada saudaranya, maka ini akan mengundang dan memancing kedengkian saudaranya ini kepada dia. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, wala tahasadu. Untuk mendekatkan pemahaman ibu-ibu yang didoakan oleh Allah, ya. Satu ketika Nabi SAW mengatakan,
di mana Nabi SAW mengajarkan, kata Nabi, janganlah seseorang memaki ayahnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi? Jangan seseorang memaki ayahnya. Para sahabat bertanya, ayashtumur rajulu abah? Ya Rasulullah, mana mungkin seseorang memaki ayahnya? Seorang ayah, sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab, ibu, kullu fatatin bi abiha mu'jabu. Setiap anak itu, ya, pada umumnya ibu, dan inilah seharusnya seorang anak itu akan bangga dengan siapa ibu? Ayah. Orang yang paling dia banggakan adalah ayah. Nabi SAW mengatakan, janganlah seseorang memaki ayahnya. Ucapan Nabi ini ada ganjalan di dalam diri para sahabat terkait tentang mana mungkin, bagaimana seseorang akan memaki ayahnya. Orang yang dia banggakan, orang yang dia jadikan panutan. Makanya para sahabat bertanya, ayashtumur rajulu abah? Ya Rasulullah, mana mungkin ada seseorang mau memaki ayahnya? Lihat ibu, ini dia yang kita katakan tadi, akan memicu balasan dari keburukan yang kita lakukan. Apa kata Nabi SAW? Syatamar rajulu abar rajuli fayashtumu abah. Apa kata Nabi SAW? Maksud dari ungkapan Nabi SAW ini adalah seseorang dia memaki ayah orang lain. Ibu, seseorang memaki ayah orang lain. Apakah anak orang yang dia maki ini akan tinggal diam, ibu? Apa yang akan dia lakukan? Pasti dia akan balas untuk memaki ayah orang yang pertama ini. Maka itu kata Nabi SAW, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Berarti si A ketika dia maki ayah si B, si B akan balas. Nah, ini kepala bapak kau. Orang kita ibu, dulu waktu kecil-kecil kan sering kita, marah kita, buat pula. Ini kepala bapak kau. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Bermula dari keburukan yang ada di dalam diri kita, perbuatan kita, maka akan membuat orang lain membalas itu. Nah, artinya ya sama-sama. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sama dengan tadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah ketika Nabi katakan jangan saling mendengki. Mulai dari diri kita. Karena kalau kita dengki kepada saudara kita, ini akan mengundang dan memicu dia juga akan berbuat kedengkian kepada kita. Ini yang dimaksudkan dari apa yang tadi kita uraikan. Kemudian ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi SAW? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling membenci, kata Nabi, jangan kita saling mendengki, tapi jadilah kaum mukminin, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Banyak hadis Nabi SAW ibu yang menjelaskan dan menggambarkan kepada kita bagaimana persaudaraan seorang mukmin dengan sesama mukmin. Nabi SAW menggambarkan ibu, di mana seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kalbunyan. Mereka itu seperti apa ibu? Digambarkan oleh Nabi seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Di mana bangunan itu antara dinding, tiang, kusen dan sebagainya, termasuk juga plafonnya, termasuk juga kuda-kuda atapnya. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Di mana sisi masing-masing bangunan itu saling mengokohkan, saling menguatkan. Begitu Nabi SAW menggambarkan persaudaraan, saling menyokong, bukan saling apa ibu? Menggoyahkan. Sebuah bangunan yang kokoh yang kita manfaatkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka masing-masing sisinya itu saling menguatkan. Dalam riwayat dan hadis yang lain Nabi SAW mengatakan,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya kal jasadil wahid, seperti sebatang tubuh. Seperti sebatang tubuh. Bagaimana tubuh kita ini? Tubuh kita ini sakit, ngefek kepada anggota tubuh yang lain. Lihat ibu yang sakit gigi, mata tidak bisa tidur. Ya. Lihat bagaimana anggota tubuh kita ini saling berbagi. Lihat ibu, dua tangan kita antara kanan dan kiri, semua melaksanakan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Pernah nggak tangan kiri ini komplain ke tangan kanan, ibu? Hah? Yang cantik-cantik kanan job desk-nya, ya, yang bagus-bagus bersalaman apa semuanya kanan semuanya. Yang kiri ini kok bagian bersih-bersih. Pernah nggak yang kiri ini komplain? Nah, inilah hidup ibu. Bahkan lihat ibu ketika sakit tangan kanan ini, ya, digigit nyamuk saja tangan kanan kita, refleks. Ya, padahal ibu wajar enggak dengki tangan kiri ini, ibu? Urusan bersih-bersih ke tempat-tempat yang bau-bau, kotor-kotor, dia yang maju. Tapi coba udah ketemu orang hebat, siapa yang maju, ibu? Kanan maju. Logikanya ada peluang bagi tangan kiri ini untuk dengki kepada tangan kanan. Ya? Tapi tidak, ibu. Lihat begitu ibu digigit nyamuk, begitu ibu gatal tangannya, maka yang kiri ini dengan sukarela. Ya? Nah, inilah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kal jasadil wahid. Ini yang harus dijaga oleh seorang mukmin. Kalau dipertanyakan ibu-ibu ini akan oleh Allah ketika Nabi mengatakan jadilah kaum mukminin yang bersaudara. Seperti apa kaum mukminin bersaudara itu? Bisa mereka menjaga persaudaraan mereka? Jauhi yang tadi. La tabaghadu wa la tahasadu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuk kita ke apa yang tadi ibu tanyakan. Misalnya ada yang dilakukan oleh si A tadi yang melakukan kesalahan. Kita berusaha seperti tadi untuk meredam amarah kita, kebencian kita. Karena Nabi SAW mengatakan wala tabaghadu. Ya. Dan kita melihat bahwasanya si A ini, kalau kita bilang baik-baik, kita ingatkan dia justru melawan. Kalau kita marah 70 marah kita, dia 90 marahnya. Ini yang tidak kita inginkan karena dilarang oleh Nabi. Wala tabaghadu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa sikap seorang mukmin? Pertama, kalau dia diamkan aja, ya, dia artinya ibu dia melakukan kesalahan, ibu terima aja ya sudahlah, kan gitu. Dia makin mengkek, ibu. Dia makin jadi-jadi. Sehingga artinya kalau ibu berikan kesempatan itu, ibu ya sudah biasa aja lah. Kenapa? Karena diingatkan dia enggak juga baik, kan gitu, ibu. Artinya ibu biarkan dia melakukan kesalahan. Ya. Seperti misalnya kita beri contoh real. Ibu punya teman, enggak ada momen ibu kalau kita bertemu dengan dia lewat 2 menit, menit ketiga mulai ghibah, ibu. Ada tipe orang seperti itu, ibu. Ya, enggak rata dunia ini bagi dia kalau enggak ghibah. Ketemu dengan dia, salam, assalamualaikum, salam, udah, ibu. 2 menit, masuk menit ketiga, detik ke 121,
Itu mulai start gibahnya, Bu, tanpa mukaddimah itu. Langsung, tahu nggak? Mulai. Ya. Kalau ibu ingatkan, dia marah. Kalau ibu biarkan, dia tetap dalam apanya, Ibu? Dalam gibahnya. Kan gitu ya, Bu. Jadi ibu dilema. Diingatkan marah, dibiarkan dia juga melakukan kesalahan. Oke, Bu. Maka muncul sikap ibu tadi seperti yang ibu tanyakan, ibu menjauh. Ibu menjauh. Ya. Ketemu sama dia sekedar salat, habis itu ibu mau buru-buru, gitu. Misalnya seperti itu. Artinya harusnya seorang mukmin kan beramah tamah dengan saudaranya. Tapi kita tahu, Ibu, paling lama bertemu dengan dia jangan lewat dari 120 detik. Ya, kalau sudah Ibu 119 detik, langsung Ibu. Langsung kabur. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Kita menghindar. Kan itu pertanyaannya tadi, Ibu. Karena kita berhadapan dengan orang seperti ini. Maka ibu-ibu yang didoakan oleh Allah masuk kepada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara sifat seorang mukmin hamba Allah, ibadur rahman, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang bila dia berbicara atau diajak bicara oleh orang-orang bodoh. Ya, orang bodoh namanya, Bu. Orang yang hidupnya itu melakukan kesalahan, ini adalah orang bodoh. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang seperti ini berbicara dengan dia, qalu salama. Katakan selamat tinggal. Artinya Allah menyuruh kita untuk apa, Ibu? Tinggalkan. Jauhi. Dengan catatan, Ibu, dengan catatan kita bukan membenci orangnya, tapi yang kita benci apanya, Ibu? Perbuatannya, sikapnya. Bagaimana kalau kita punya teman itu di depan dia manis, belakang menyusup, ya. Sekali ada kena sama kita gitu, itu bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustaz? Kita kadang-kadang ada acara dulu ya, acara kantor, sering ketemu, kita pura-pura baik gitu, pura-pura baik, tapi kita menjauh, tapi kita kalau ketemunya nggak bisa dihindar gitu, kita pura-pura baik. Nah, itu bagaimana sikapnya? Satu ketika, Ibu, ya, Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya terkait orang seperti tadi. Diingatkan oleh Nabi. Dan ini maksudnya bukan ghibah. Kita tahu, Ibu, menceritakan keburukan orang lain ada 6 poin yang dikecualikan. Yang salah satu diantaranya adalah mengingatkan dia. Contohnya, Ibu, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada si A. Saya tahu, saya sudah kena dengan dia, Ibu. Saya sudah kena dengan dia. Lalu saya sampaikan, Bu, Ibu hati-hati sama dia ya, dia begini. Ghibah enggak, Ibu? Enggak. Saya mengingatkan. Bukan nasihat, kalau nasihat ke yang bersangkutan. Saya mengingatkan Ibu. Supaya apa? Supaya Ibu jangan merasakan seperti apa yang saya rasakan. Saya ingatkan. Sebatas saya mengingatkan. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi ingatkan. Tiba-tiba, Ibu, Paja tuh nongol dia. Ya, nongol dia. Ketika dia nongol, Nabi SAW seolah-olah, ibaratnya, Ibu, saya mengingatkan Ibu tadi, seolah-olah mau dikunyahnya orang yang dia sampaikan itu, Ibu. Ini si A ini orangnya begini. Saya ingatkan, Ibu. Ya, ketika saya mengingatkan itu seolah-olah apa, Ibu? Kebencian, kan gitu, Ibu. Tujuannya saya mengingatkan. Tiba-tiba nongol dia, Ibu. Dan Nabi SAW kemudian berbicara dengan dia seolah-olah tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Aman dia, Bu. Dia pergi. Komplain orang yang tadi diingatkan oleh Nabi.
Kalau kita pun di posisi sahabat yang diingatkan oleh Nabi itu, komplain nggak kita, Ibu? Ya, anggap tadi, Ibu, seperti yang kita ceritakan tadi. Misalnya kondisinya ada si A nih, saya khawatir dia nanti akan menzalimi ibu juga, makanya saya ingatkan, ya, Ibu hati-hati, Bu. Pajak tuh kalau dia udah gini-gini, tuh codi itu, Bu. Ya, saya sampaikan begitu. Ya, cukuplah saya, Bu, yang begini. Kan saya ingatkan. Tiba-tiba dia muncul. Begitu dia muncul, Bu, dari mana? Saya, Ibu sehat, Bu. Manis-manis. Nah, bagaimana Ibu yang saya ingatkan tadi? Pasti Ibu, apa jauh? Ya. Tadi kayak mau diterkamnya, datang orang tuh macam buat baku sama dia, kan gitu, Bu? Kan gitu pasti, ya kan gitu. Nah, ketika Nabi SAW beramah-tamah dengan orang tadi, lalu kemudian dia pergi, sahabat yang diingatkan oleh Nabi tadi komplain. Artinya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, sikap seperti ini bukanlah sesuatu yang terlarang. Seperti yang ibu katakan tadi, kita tidak suka dengan dia, tidak sukanya itu perbuatan dia tadi, ya. Tapi kalau seandainya, ya, kita tidak bisa menghindari untuk ketemu dengan dia, padahal kalau ditanya hati kita tadi, dari pertanyaan ibu tadi, bagaimana hukumnya kita meninggalkan dia, menjauhi dia, ya, itu lebih selamat supaya tidak terjadi masalah, kan gitu, Bu. Tapi ada momen-momen yang kita tidak bisa menghindar dengan dia, ketemu juga, ya, gimana lah. Akhirnya ibu ketika ketemu, ya sudah, sekenanya saja kita beramah tamah supaya tidak ada apa, Ibu, masalah. Ya, paling sebatas itu. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah adalah langkah untuk apa? Bukan kita menunjukkan sikap munafik. Pasti orang kalau bilang, oh munafik Pak Jalimah, tadi marah-marah ternyata baik-baik, di depan dia baik-baik. Masalahnya bukan lain di belakang, lain di depan, Ibu. Tapi kembali kepada prinsip tadi juga. Ibu tunjukkan pun marah, Ibu. Oh, ini dia Pak Jani, yang saya bilang tadi, jangan hati-hati di depan dia. Kelahi tidak jadinya? Benci tidak kita jadinya? Itu maksudnya. Makanya ini yang dikatakan, kalau ibu ingat pada bab-bab sebelumnya, ya, bab sebelumnya, apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari, ada bab ibu yang menjelaskan tidaklah termasuk berdusta. Ya, ketika kita berdusta, ini kan dusta itu, Bu. Lain di hati, lain di depan, lain di belakang. Apa yang ada di dalam bab kita sebelumnya, kalau ibu masih ingat, tidaklah terhitung berdusta ketika kita berdusta demi kebaikan. Dia saling berhubungan, Ibu. Dan itu pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Yang intinya, yang perlu kita ingat, Ibu, Nabi SAW mengajarkan wala tabaghadu wala tahasadu, jangan saling membenci, jangan saling mendengki, tapi jadilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga persaudaraan kita. Lalu kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, ya, yang terkait dengan bab wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, daripada kita pertunjukkan kebencian kita, amarah kita, ya, kita tunjukkan kepada dia amarah kita, kebencian kita, atau sikap yang tidak baik dari diri kita, lebih baik kita jauhi, kita diamkan. Tapi ingat, Ibu, ada batasan. Kalaupun kita mendiamkan dia, tidak mau berbicara dengan dia, menghindar dari dia, ya, boleh kita lakukan itu, tapi tidak boleh lebih
dari 3 hari. Tidak ketemu lagi, artinya ibu ya sudah. Mungkin nih bu, mungkin Allah selamatkan kita. Mungkin Allah selamatkan kita. Kan gitu ibu. Seperti tadi mungkin ibu ada acara kantor lah, entah femgen, entah apa, begitu ibu. Acara 5 hari, nggak bisa kita menghindar, ketemu sama dia, kita nggak suka, ya udah menghindar. Tapi jangan lebih dari 3 hari, kan gitu ibu. Ketemu ibu diamkan, misalnya, ibu nggak tegur dia, boleh, karena ibu nggak senang, misalnya, tapi jangan lebih dari 3 hari, ya. Alhamdulillah acaranya 5 hari. Hari keempat, hari kelima ibu tidak ketemu dengan dia. Ya alhamdulillah, berarti Allah selamatkan kita. Jadi kalau ketemu hari keempat, hari kelima, berarti kita tegur. Nanti kita sampai ibu. Lebih daripada itu, boleh kita marah sebelum habis waktunya. Marah dengan arti kata kita diamkan. Begitu dia, ini kita membuka ibu, karena kita nggak suka. Bukan kita memperlihatkan, tapi ya nggak suka gitu. Kita ingin menghajarnya. Mudah-mudahan dia sadar. Berharap ibu ketika misalnya hari kedua, kok ibu ini saya datang ke sini, ibu ini pergi, ya, bicara ibu diamkan. Tapi ada batasan. Kalaupun seseorang tidak mampu menahan apa ibu, tidak mampu memaafkan, kan itu urutannya tadi. Dia tidak mampu memaafkan. Kalau mampu kita seperti tadi. Carikan mubarirat, jangan pandang kesalahannya tadi, biasa saja itu dia. Kalau kita mampu. Tapi kan tidak semua kita memiliki kemampuan untuk memaafkan. Kita marah, ya. Kita tidak senang, maka kita hajar dia. Hajar dalam bahasa Arab ibu ya, yang artinya diamkan. Dia bicara ibu diam. Dia sapa ibu diam. Ibu buang muka. Boleh, tapi jangan lebih dari. Itu yang diingatkan oleh Nabi. Nah hari keempat masih acara femgen itu ibu, kita masih bersama-sama, ya. Apakah kita harus menyapanya? Enggak juga. Tapi kalau dia sapa, enggak boleh ibu. Tidak mendiamkan lagi. Nah, tapi mana yang lebih baik? Kita dulu yang menyapa atau dia dulu yang menyapa? Nanti kita akan sampai kepada hadis apa kata Nabi SAW. Dan yang terbaik itu adalah mayya bada'u bisalam, yaitu orang yang mendahulu, yang pertama, yang tercepat. Jadi ibu, kalaupun misalnya terjadi hal yang seperti itu, ibu ingin mendiamkan orang itu, ya, karena sudah wajar pula kesalahannya itu, ya. Nggak ibu saja yang dia ghibah, mulai dari ibu, keluarga sampai aduang kita dia ghibah. Wajar kan kita sakit hati? Nah kemudian ibu, kita hajar dia, kita diamkan dia. Apa tujuannya ibu? Kita berharap dengan mendiamkan itu dia sadar, introspeksi dia. Tapi kalau dia nggak introspeksi diri juga, itulah ibu. Itulah dia manusia. Dia merasa karena nggak ada yang tegur, merasa dia tuh happy aja, oke aja gitu kan? Ya dia biasa aja gitu. Makanya kita untuk tujuan tadi, tujuannya apa ibu? Prinsip persaudaraan. Kita kan juga tidak mau dia ini larut dalam keburukan dia ini. Sehingga kita melihat ada langkah yang ingin kita ambil. Dengan cara apa? Mendiamkan dia. Ya, otomatis ibu, kalau Allah memberikan taufik kepada dia, ya, dia lihat dia tegur kita menjauh, ya. Kemudian dia lewat dengan kita buang muka. Kita berharap dia merasa, ya, dia merasa. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik dan ini tujuan kita, Allah buka hatinya sehingga kemudian dia introspeksi diri. Dia datang, bu maaf bu, kok saya lihat ibu menghindar-hindar. Kalau saya salah bu, maafkan saya bu. Ya wajar lah bu, saya begini bu, namanya ya mungkin tidak sampai pikiran saya, ada yang ibu tersinggung, ada ini. Peluang tidak bagi ibu untuk menasihatinya? Ya. Ketika dia mengatakan,
prinsip persaudaraan itu yang harus kita jaga. Langkah-langkah bagaimana kita menjaga persaudaraan itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Tidaklah sempurna iman seorang mukmin sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Takut kita salah itu. Takut kita menyakiti orang lain. Maka ini tujuan kita, kebaikan untuk saudara kita tadi. Nah, kalau seandainya sudah kita diamkan begitu ibu, dia tidak introspeksi diri, justru dia masih apa? Bahkan menjadi jadi misalnya yang seperti itu. Nah, ibu sikapi dengan cara tadi, bukan ibu menghajarnya, tapi sudah ibu berusaha untuk apa ibu? Menghindar darinya, menjauh dari. Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Sikap atau ciri baiknya seorang mukmin itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi menghindar itu tidak ada batasnya ya? Tidak ada. Jadi kita menghindari bukan kita mendiamkan. Menghindar Ya. tidak ada batasnya. Dengan cara seperti apa? Misalnya suatu ketika ibu pas-pasan kita dengan dia, tidak bisa ibu menghindar. Ketemu. Puncak hidungnya langsung ketemu ibu. Langsung dia beramah-tamah. Kak ibu, sehat ibu, alhamdulillah. Maaf ya saya buru-buru. Tidak lagi seperti 3 hari yang ibu diamkan itu. Kalau selama 3 hari itu ibu ingin menunjukkan dia, bu pergi, supaya dia merasa. Tapi kalau lewat dari 3 hari itu habis masa hajar. Kalau ibu tidak menjawab salamnya, tidak berbicara dengan dia, itu yang disebut hajar tadi. Yang batasnya berapa hari? 3 hari. Lewat dari 3 hari tidak boleh ibu menghajarnya, tapi ibu menghindar. Nah begitu dia ketemu, tidak bisa ibu menghindar. Dia ketemu, dia beramah-tamah ke ibu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ya, ibu tunjuk, tidak boleh ibu hajar lagi. Ya, tapi dengan cara seperti apa? Oh ya maaf ya, saya buru-buru. Oh ya maaf ya, saya nggak bisa lama-lama. Berbagai alasan kita berikan seperti itu ibu. Ini yang disebutkan. Intinya adalah kalaupun kita mesti mendiamkannya, menghajarnya, silahkan. Allah Subhanahu wa taala memberi peluang itu. Nabi SAW juga memberikan peluang itu. Tapi ingat, mendiamkan seorang mukmin saudara kita itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Baik ibu. Hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal, kata Nabi SAW, seorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 hari atau 3 malam. Yaltaqiyani fayasuddu hada wa yasuddu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Ya. Selama 3 hari itu, yang ini buang muka, yang ini buang muka, kata Nabi SAW, yang ini mendiamkan, yang ini mendiamkan. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan wa khairu hada, dan yang terbaik adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya ibu, pembahasan dalam hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Kalaupun kita menghajar atau mendiamkan saudara kita itu, maka lakukan itu jangan lebih dari 3 hari. Hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata Nabi, "Wala tabaghadu wala tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana." Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, jangan kita saling membenci, jangan kita saling marah, bermusuhan. Wala tanafasu. Apa diterjemahan buku ibu? Jangan saling. Ini dia yang ingin kembali kita ingatkan. Sebenarnya kita sudah sampaikan ini pada bab sebelumnya, di mana terkait masalah kita mendiamkan saudara kita yang diberi batasan oleh Nabi SAW 3 hari. Itu jika masalahnya masalah apa ibu?
masalah dunia. Ini harus jadi catatan kita itu. Dipertegas lagi dengan riwayat yang ada di hadapan kita ini. Kata Nabi SAW, wala tabaghadu wala tanafasu. Jangan saling membenci, kata Nabi, dan jangan saling bersaing. Apa kaitannya, Ibu? Kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fastabiqul khairat. Bersaing-sainglah kita dalam apa? Kebaikan. Di sini dilarang, Ibu. Di dalam Al-Qur'an disuruh oleh Allah kita berlomba-lomba, bersaing-saing. Bedakan. Ketika dalam masalah ibadah, ya, kita sama-sama mulai belajar, Ibu. Tapi kawan tuh udah hafal dia, misalnya 1 juz. Awak apa? Enggak juga hafal, kan gitu, Ibu. Misalnya dalam hal ini Ibu melihat ke ayat atau melihat ke hadis ini? Ibu kan sama-sama boleh belajar. Ibu tuh udah hafal, Ibu belum juga lagi. Kan wala tanafasu. Tidak boleh kita bersaing-saing. Nah. Justru prinsip kita di sini apa, Ibu? Fastabiqul khairat. Sama kita. Ya. Dia Masya Allah sedekahnya. Padahal taraf ekonomi, kebutuhan, ya rata-rata sama kita. Tapi kok sulit bagi kita bersedekah, ya? Kita lihat dari firman Allah. Fastabiqul khairat. Ya. Bukan untuk berbangga-bangga, enggak, Ibu. Tapi ketika kita lihat itu, bagaimana kita bisa berbuat lebih dari dia. Ini dalam ibadah. Tapi dalam dunia, Ibu, dalam dunia jangan. Apa contohnya dalam dunia? Banyak, Ibu. Banyak. Oh, udah merehab pula orang depan. Kemarin abu-abu, sekarang udah hitam lah. Paham, Ibu? Sama-sama dulu, Ibu, sama-sama beli mobil dulu. Sekarang udah berganti dia. Oh, enggak mau kalah pula kita. Itu dalam dunia. Apa kata Nabi SAW? Wala tanafas. Kenapa, Ibu? Apa hubungannya? Kenapa dibedakan? Ketika dalam urusan dunia tidak boleh kita bersaing, tapi dalam urusan akhirat kita disuruh untuk apa, Ibu? Bersaing. Apa bedanya, Ibu? Bersaing dalam urusan dunia itu akan menimbulkan, Ibu, memicu kedengkian. Itu akan memunculkan kedengkian. Tapi, Ibu, kalau bersaing kita dalam urusan ibadah, apa yang akan muncul di situ, Ibu? Motivasi. Yang gitu, Ibu. Tengok, Ibu tuh jalan aja dan tidak lurus, tapi Masya Allah semangatnya, ikut kajian ini. Awak dan apa, Ibu? Ini tuh, kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu, ada nggak kedengkian, Ibu? Biarlah ngaji. Dia, Ibu tuh jalan dia dan tidak lurus. Ngajinya Masya Allah semangat. Tengok lagi besok, kajian besok suruh akan terompa dia. Ada nggak? Muncul nggak itu, Ibu? Enggak. Pasti akan termotivasi kita, Ibu. Ya, pasti kita akan Masya Allah bangga dengan dia. Pasti kita akan senang dengan orang yang kita saingi dalam ibadah itu. Pasti kita akan senang, Ibu. Mungkin kalau ketemu di Ibu, Masya Allah, Ibu, ya, jalan aja, Ibu,
Udah berapa umur ibu nih, Masya Allah. Aku pasti ada rasa senang. Tapi kalau bersaing dalam dunia, ibu, oh itu nggak bisa dihindari. Nggak begitu. Gitu. Yang muncul apa? Kebencian. Kemana persaudaraan? Yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang ada di dalam bab ini. Lalu kemudian hadis berikutnya, ya, hampir bersamaan ibu maknanya, tapi kita baca. Kata Nabi SAW dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ma tawaddathnani fillahi jalla wa azza fil Islam fayafriqa bainahuma awwalu dhanbin yahduthuhu ahaduhuma. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah dua orang yang dia ini ibu bermawaddah, berkasih sayang, bersaudara, peduli kepada saudaranya, tidaklah dua orang ini, ya, mereka saling mencintai karena Allah di dalam Islam. Fayafriqu bainahuma, yang tadinya ibu mereka baik-baik saja, mereka bersaudara, mereka saling menyayangi karena Allah, dan mereka saling mencintai dalam agama, hati mereka bersatu, ya, dalam ikatan Islam. Fayafriqu bainahuma, sampai terjadi masalah ibu, akhirnya mereka berpisah. Ya, ini banyak sekali ibu dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, orang yang tadinya dekat, baik-baik dengan kita, lalu ada masalah, menjauh, pisah, ya, bahkan saling membenci ibu. Apa kata Nabi SAW? Awwalu dzambin yahduthuhu ahaduhuma. Apa di buku ibu diterjemahkan? Ketika mereka berpisah, merupakan dosa pertama yang dibuat oleh merupakan dosa pertama yang dibuat oleh salah satunya. Artinya apa ibu? Apa maksud hadis ini? Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan saling menjaga hubungan baik, persaudaraan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saling menyayangi di dalam agama. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sampai terjadi masalah dan akhirnya persaudaraan kita tadi rusak, hubungan baik kita itu jadi terpisah, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah ini menjadi catatan dosa kita yang pertama. Apa maksudnya? Kalau sampai mati kita jaga kebersamaan ini ibu, itu dia. Seolah-olah kita ini tak ada catatan dosa. Itu maksudnya. Jadi kenapa ada catatan dosa? Ibaratnya ibu, dalam catatan kita ada noda. Kenapa? Karena kita bermusuhan. Maka kalau kita menjaga persaudaraan kita, kasih sayang kita, saling mencintai dalam agama ini, maka insya Allah, maksud dari hadis ini ibu, Allah selamatkan catatan buruk kita. Maka ini akan menjadi catatan dosa kita yang paling tinggi. Yang nomor satu, apa dia? Ini dia. Hadis ini menggambarkan ibu, beginilah buruknya ketika kita munculnya saling membenci, tidak menjaga persaudaraan. Itu maksud daripada hadis yang mulia ini. Baik ibu, ada beberapa hadis yang semakna. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yusarima musliman fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim, ya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Fa innahuma nakibani 'anil haqqi ma dama 'ala sirahimihima. Ya, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya bila lebih dari 3 hari itu, ya, kaki mereka ini ada di tepi jurang. Itu gambaran dari Nabi SAW. Selama mereka membenci itu ibu, maka mereka ini, ya, mengkhawatirkan
Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, fa'innahuma nakibani 'anil haq, mereka ini tergelincir dari kebenaran. Artinya ibu, kalau ketika itu yang kita lakukan, la samahallah misalnya, nas'alullah salamata wal afiyah, Allah wafatkan kita dalam keadaan di mana kita membenci saudara kita itu, maka mereka, kata Nabi SAW, selama itu yang mereka lakukan, maka mereka berada di dalam keburukan. Nakibani 'anil haq, mereka melenceng dari kebenaran. Coba ibu, dalam kebencian itu kita mati, apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Lapangkan hati kita, singkirkan kebencian kita. Kalaupun kita ingin menunjukkan ya di mana kita berharap mungkin dia bisa introspeksi, mungkin dia bisa sadar dengan kita diamkan, ya silahkan, tapi jangan lewat dari 3 hari. Itu yang diingatkan oleh Nabi SAW. Karena kebencian kepada saudara kita itu ibu, ini adalah indikasi bahwasanya kita melenceng dari kebenaran. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratuhu 'inda sabqihi bil fai'. Ya, kata Nabi SAW, yang memulai berbicara, yang memulai mengucapkan salam seperti hadis tadi, berarti dia telah menebus kesalahannya itu. Ya, berarti dia telah memperbaiki kesalahan dia tersebut. Artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada hal yang seperti itu, mulailah kita untuk mengulurkan tangan. Syaitan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selalu membisikkan ke kita, seolah-olah kalau kita yang pertama mengulurkan tangan, seolah-olah kita ini adalah pihak yang lemah, pihak yang salah. Siapa dia? Saya pula yang dulu minta maaf. Siapa? Memang dia siapa? Angin kita. Syaitan akan mengipas-ngipas terus ibu. Padahal Nabi SAW mengatakan, sadari bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan itu, membenci saudara kita, ya, memutuskan hubungan dengan saudara kita yang sudah begitu lama, itu adalah berarti kita keluar dari kebenaran. Nakibani 'anil haq, kata Nabi SAW. Nah, apa tebusan kita ketika kita melakukan kesalahan itu? Ingat ibu, bab sebelumnya ketika Aisyah radhiyallahu anha salah, telah begitu lama menghajar siapa ibu? Ayo, lupa ibu. Nah, pokoknya itulah, gitu. Ya, ya, Abdullah bin Zubair dihajar lama oleh Aisyah, diingatkan, sampai akhirnya di titik Aisyah kemudian apa ibu? Sadar. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Ibu? Membayar kafarat, membebaskan kafaratnya 1 budak. Tapi Aisyah membebaskan berapa ibu? Begitulah para salafus saleh ibu ketika mereka tergelincir. Kalau ibu ingat, seorang sahabat ketika dipanggil oleh ibunya, ya, dia tidak dengar, ya, tidak segera dia jawab, tidak segera dia pergi ke ibunya. Yang selama ini belum selesai ibunya apa? Memanggil, dia sudah datang. Dia adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Satu ketika ibu sekali itu, ya, dia tidak langsung menjawab, tidak langsung dipanggil ibunya, tidak langsung ke ibunya. Agak lama ibunya apa ibu? Menunggu. Terutama ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berhadapan dengan orang tua kita yang sudah renta, ya, kita pun sekarang sudah mulai merasakan itu. Semakin tua kita, hati semakin paibo, kan gitu ibu? Ya. Makin perasa, semakin tua. Kan gitu ibu. Delah gaek kan semakin perasa kita. Nah, ketika dia
Datangi ibunya yang memanggil tadi. Nampak ibunya ini agak sedikit apa ibu? Kecewa, kesal. Lalu dia tunaikan apa yang diinginkan oleh ibunya tadi. Begitu selesai ibu, dia lari ke pasar. Dia beli budak, dia merdekakan. Kenapa? Karena dia telah salah, tidak segera memenuhi panggilan. Begitulah para salafus salih, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah mereka melakukan apa? Kesalahan. Kembali kepada hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi kesalahan kita itu dengan kita melakukan satu kebaikan, yang dapat kebaikan itu dapat apa ibu? Akan menghapus kesalahan tadi. Makanya ketika itu yang terjadi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat ibaratnya ibu, ibaratnya kebaikan yang kita lakukan setelah melakukan keburukan tadi, ibaratnya tulisan yang salah, kemudian kita apa ibu? Hapus, kita tip X. Ya, anggap ibu pakai pena. Ya, salah tulis. Ibu pakai apa? Tip X. Pertanyaannya ibu, tip X yang kita gunakan itu untuk menghapus tulisan yang salah tadi lebih kecil dari tulisan, sama dengan tulisan, atau lebih besar dari tulisan? Lebih besar, supaya hilangkan itu ibu. Paham tak ibu kenapa? Aisyah radhiyallahu anha setelah melakukan kesalahan itu, kafaratnya 1. Dia ingin supaya apa ibu? Betul-betul hilang. Kalau perlu ibu salah titik aja ibu, titik ibu sebotol itu serakkan dia. Supaya apa? Supaya tidak nampak lagi titik yang salah tadi. Kesalahan dia terlambat memenuhi panggilan ibunya, dia tutupi itu dengan amal besar. Supaya apa? Supaya kesalahan itu hilang. Itu prinsipnya ibu. Dan itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Ya, beda sama awak ibu. Kalau awak masih sebisanya nego-nego juga kita ya, padahal itu kesalahan yang sudah kita perbuat. Ya. Nah, di sinilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada hadis yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya fa inna awwaluhuma fai'an yakunu kaffara inda sabqihi bil fai'. Ya, siapa yang memulai ya untuk memperbaiki keadaan, yang minta maaf, ya, yang mulai mengajak bicara, mulai mengucapkan salam, maka itu adalah orang yang memberikan tebusan atas kesalahannya tadi. Lalu kemudian wa in mata ala suramihima lam yadkhula al jannah. Ini masalah enggak tanggung-tanggung ibu. Yang sering kita abaikan, kita anggap ini masalah sepele. Apa kata Nabi SAW? Ingat, kalau mereka mati dalam saling membenci itu ibu, apa konsekuensinya? La yadkhula al jannah. Tidak masuk surga. Masuk surga. Makanya ibu, masalah akhlak ini bukan masalah sepele. Walaupun kita cuma mendiamkan dia aja gitu Pak, termasuk tuh. Mendiamkan dia tadi kan masalah dunia. Ibu mendiamkan dia tujuannya apa? Supaya dia introspeksi diri, kan gitu? Hah? Enggak. Supaya dia termasuk wenang-wenangnya misalkan. Oh, artinya bukan hajar. Ibu bedakan tadi ya. Menghajar boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Ibu mendiamkan dia itu maksudnya menghindari tadi. Iya, Ya, daripada bertemu dengan dia tersahlah, kan gitu. Kenapa? Karena kalau bertemu dengan dia nanti kita emosi lagi, kita begini lagi, kan seperti itu. Nah, itu silakan untuk menghindari. Kan itu tujuannya tadi ibu. Bukan kita membenci, bedakan. Ingat ibu, innamal a'malu binniyat. Tapi kita menjauh dari dia itu supaya apa ibu? Supaya tidak rusak hati kita. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Supaya tidak rusak hati kita, supaya tidak tersulut juga, pancing juga emosi kita.
Gitu Ibu. Jangankan melihat dia Ibu. Biasanya kita lewat-lewat juga depan rumah, muncul juga, menggelegak juga hati ini. Bolehkah kita cari jalan yang lain? Silakan. Ini tujuannya apa Ibu? Tujuannya untuk menjaga apa Ibu? Hati kita, diri kita. Kalau itu boleh. Nah, tapi itu nanti Ibu akan terlihat ketika kita suatu ketika bertemu dengan dia tidak merasa apa-apa. Assalamualaikum Kak, kata dia. Nah, masih kita gitu berarti kita itu salah kita namanya. Tapi kalau menghindari tadi demi menjaga hati kita, itu salah. Ya. Pembahasan kita adalah menghajar dia, mendiamkan dia, tidak mau berbicara, memutuskan ya, komunikasi dengan dia, hal yang seperti itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan ingat, kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dunia ketika mereka bermusuhan itu, lam yadkhulul jannata jami'an abadan. Tidak ada yang memperbaiki keadaan, tidak ada yang memulai, masing-masing sama-sama ego. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa sanksinya, apa konsekuensinya? Nabi SAW mengatakan dia tidak akan masuk surga. Wa in sallama alaihi fa'aba ayyaqbala taslimahu wa salamahu. Ya, jika salah satu mengucapkan salam, yang kedua tidak mau menjawabnya. Radda alaihim, ketika ibu gini, ketika kan saling benci. Ya, ibu takut nih. Semasa ibu bermusuhan ini, kalau ibu mati, apa kata Nabi tadi? Tidak masuk surga. Ibu ingin menebus kesalahan, maka ibu berusaha untuk menegur. Ibu ucapkan salam. Tapi dia tidak. Dia justru masih apa ibu? Masih kesal, masih marah. Begitu. Assalamualaikum. Tetap dia misalnya seperti itu ibu. Kira-kira pedih tidak dia ibu? Pedih. Ibu dengan ikhlas nih. Ya udahlah. Walaupun pada dasarnya ya dia sebenarnya, bukan kita bela diri, enggak, dia yang salah. Ya, kalau diukur-ukur juga kita jauh lebih tua dari dia. Tapi sudahlah. Sampai di mana lah ini? Ini yuk. Ya. Dunia lah. Udah kita cobalah. Salah saya selama ini udah masuk ke tahun ke-6 nih. Kita bermusuhan, kita ini. Ya udahlah, nanti kalau ketemu biarlah. Enggak apa-apa. Toh kata Nabi SAW, yang terbaik itu adalah yang memulai mengucapkan salam. Itu gimana tuh Ustaz? Ketemu ibu sama dia. Ibu sapa. Assalamualaikum. Diam aja dia. Tambah marah dia, Bu. Tambah kembang pipi. Sedih enggak ibu? Kalau Ustaz tahu tadi itu. Hah? Ustaz sendiri juga lah, kamu dapat. Terus apa kata ibu? Ya lah, akhir juga ada dendam. Hati kita tidak ada dendam. Tapi marah ya. Marah enggak. Tidak mau saya salah. Ayo memang angkuh kau ya. Mau memang Dan ibu jangan sedih. Ketika ibu ucapkan salam, assalamualaikum, dan dia tidak menjawab. Apa kata Nabi SAW? Lihat hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, radda alaihim malak. Malaikat yang menjawab salam ibu. Mana hebat ibu, dia yang menjawab salam atau malaikat yang menjawab salam? Malaikat mendoakan. Jadi jangan sedih. Jadi kita lepas. Kita sudah menjadi orang yang terbaik. Kan gitu ibu. Artinya hilangkan kebencian dalam diri kita. Makanya di awal saya garis bawahi tadi, apapun masalahnya ibda' bi nafsi. Mulai dari diri kita. Ingat ibu, di akhirat, di kubur, Allah akan tanyakan tentang apa yang kita buat. Allah tidak akan pernah menanyakan apa yang dia buat kepada kita. Allah menanyakan, baik di kubur ataupun di akhirat, apa yang kita buat. Pahami itu ibu. Dan Allah tidak pernah menanyakan tentang apa yang orang buat kepada kita. Tidak pernah ditanya oleh Allah. Ngapa dia begini? Kita enggak. Allah akan tanyakan, kenapa kita? Mengapa kita? Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Masalah perbuatan
perbuatan dia, apa yang dia lakukan, masalah hatinya, Allah akan tanya langsung ke dia. Ya. Makanya dikatakan ibu, jangan sedih. Radda alaihi al-malak wa radda ala al-akhar asy-syaitan. Sementara dia ibu, dia akan dibalas oleh siapa? Oleh syaitan. Makin dikipas lah oleh syaitan dia. Ya. Makanya di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, ya, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran? Nuwallihi ma tawalla. Kadang-kadang ibu, ketika kita melakukan kesalahan, orang yang tadi ibu, ketika ibu mengucapkan salam, assalamualaikum, kata ibu kan, dia buang muka, dia tunjukkan kemarahannya. Dia tunjukkan kemarahannya. Akhirnya ibu urut dada, ya sudahlah. Ibu jangan sedih, karena sesungguhnya salam ibu sudah dijawab oleh siapa? Malaikat. Yalah, begitu dia berlalu ibu pun pergi, ya, walaupun sedikit tergores, ya, setetes dua tetes air mata jatuh juga, kan gitu loh. Kan ibu hati kita. Kita sudah mau, kita sudah baik, sudah mengalah, tapi sudahlah. Toh salam saya sudah dijawab oleh malaikat. Begitu ibu sedih itu, tergelincir ibu, tersialir kaki ibu, tertarung ibu, agak hampir jatuh ibu. Dia dengan kepongahannya tadi ibu, apa yang tergores di hatinya? Ya, ibu. Hati-hati, dosa itu begitu ibu. Padahal kita sudah berbuat baik ibu. Lah sama Allah ini sangat begini, ya Allah. Dia dengan kepongahannya, kesombongannya, nantilah. Lihat ibu, bu, ini dia dosa. Padahal dia berbuat dosa, dia tidak jawab salah. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Orang yang berbuat dosa itu ibu kadang-kadang di atas angin, tambah dikipas. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa nuslihi jahannam. Kadang-kadang memang diulur oleh Allah. Lihat ibu, kita tahu kadang-kadang, ya, kedukun itu tidak boleh, kedukun itu syirik. Tapi begitu kita berbuat kedukun itu, sehat pula, enggak? Kita tidak boleh melakukan kesyirikan lah, yang namanya pawang hujan, namanya macam-macam lah ibu. Begitu menggunakan penghujan itu, betul pula berhujan. Ingat ibu, nuwallihi ma tawalla. Kadang-kala kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami, apa bahasa kita dia ya, orang itu udah salah itu, tapi apa ya, dapat pula apa yang dia inginkan itu. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia ini. Sehingga apa? Sehingga larut mereka dengan itu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, hampir bersamaan ibu, hampir sama hadis-hadisnya, ya, yang intinya adalah kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di hadis yang pertama dalam bab ini, wa kunu ibadallahi ikhwana, yaitu jadilah kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga persaudaraan kita. Jadilah kita hamba Allah yang bersaudara, apapun itu ibu. Hindari hal-hal yang akan menggerogoti dan merusak, ya, kedekatan kita, rasa sayang kita, ya, dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Dan ingat, ya, bagaimanapun ibu, tidak akan hina diri kita ketika yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Jadi kalau kita mengalah itu kita tidak hina, ya. Lebih baik kita mengalah dari
lebih baik kita mengalah. Ya. Kadangkala ibu ketika kita mengalah ada sebuah ungkapan atau statement, tapi saya lupa redaksinya. Intinya begini, kadangkala kita merasa hina ketika kita mengalah dengan manusia, kan gitu ya, Bu? Ya, bukan, kita merasa siapa dia, gitu. Kok hina kali saya kalau saya minta maaf ke dia, gitu. Padahal ibu, dengan kita meminta maaf itu, ini adalah menunjukkan apa? Izzah, kewibawaan kita. Kenapa kita seperti ini, ibu? Ada orang yang salah. Contoh ringan saja lah. Misalnya orang yang menginjak kaki kita tadi, kita marah ke dia, kita emosi ke dia, apa yang akan terjadi setelah itu? Berkelahi. Saya kan nggak sengaja. Itu loh jawabnya, Bu. Tapi ketika ibu tanggapi itu dengan pelan, maaf Bu, masih pakai, ya, marah nggak dia ibu? Pasti, oh ya maaf Bu, nggak sengaja, maaf ya Bu ya, maaf ya. Pasti kan gitu ya Bu, kebaikan. Dan dia akan segan dengan kita, dan dia akan tetap menghormati kita. Kalau tadi enggak Bu. Jadi inilah maksudnya. Tapi inilah permainan syaitan, kadang-kadang membuat kita mengipas-ngipas kita. Ya, agak cie, kan kita udah salah, mengareh pula, ngegas pula lagi. Emang dia siapa? Kan kita. Nah ini yang membuat akhirnya masalah jadi renyah. Tanamkan ibu kewajiban kita untuk saling menjaga persaudaraan kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan bagaimana saudara itu? Seperti digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti bangunan, seperti sebatang tubuh, begitu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya menuntun kita untuk menjalani kehidupan ini dengan akhlak yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kemuliaan pula. Mungkin ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la